Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat memahami operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kedua, dengan menyimak video pembelajaran, siswa dapat menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Garis bilangan berikut ini. Bilangan bulat itu bisa kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif adalah bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Jadi bilangannya dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya disebut juga sebagai bilangan asli. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sekarang Bu Guru beri contoh penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat bisa kita gambarkan atau kita bisa menggunakan garis bilangan. Contoh 4. 4 itu bilangan positif. Kita mulai dari titik 0. Karena bilangannya positif, maka melangkah ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4. Ditambah negatif 2 dari titik 4 ini. Karena ditambah negatif 2, maka dari titik 4 ini mundur. Jadi negatif 2 ini artinya mundur 2 langkah. Sehingga dari 4 ini mundur 2, 1, 2. Panah atau titik terakhir terletak pada angka 2, sehingga 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2. Anak-anak, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya agar lebih paham. Misalnya contoh berikutnya penjumlahan bilangan bulat negatif 2. Kalau kita tulis pada garis bilangan, maka kita tentukan dulu di titik 0. Karena negatif 2, maka dari titik 0 ini mundur sebanyak 2. Ditambah negatif 3. Jika ditambah berarti arahnya lurus. Jadi dari negatif 2 ini lurus. Negatif 3 mundur lagi 3. 1, 2, 3. Titik terakhir atau panahnya menunjuk angka negatif 5, sehingga negatif 2 ditambah negatif 3
supaya lebih jelas lagi, Bu Guru berikan lagi contoh yang lain. Itu pengurangan bilangan bulat. Misalnya 4 adalah positif, sehingga kalau kita tuliskan pada garis bilangan, kita mulai dari angka 0 melangkah ke kanan sebanyak 4. Dikurangi itu artinya dari titik 4 balik kanan. Ya, jadi kurang itu artinya balik kanan, dikurangi 2 positif, jadi balik kanan, kemudian maju 2 langkah, 1, 2. Nah, panah terakhir ini menunjukkan angka 2, sehingga 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Contoh pengurangan bilangan bulat berikutnya adalah 2. Jadi sama caranya ya seperti tadi. Kita mulai dari titik 0, kita buat langkah dari 0 ke kanan 2 langkah. Dikurangi berarti balik kanan. Balik kanan dikurangi 4 berarti setelah di angka 2 balik kanan 4 berarti maju 4 langkah, 1, 2, 3, 4. Panah terakhir menunjukkan angka negatif 2, sehingga 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Contoh yang berikutnya masih tentang pengurangan bilangan bulat. 2, kita mulai dari titik 0 karena bilangan positif, maka melangkah ke kanan sebanyak 2 langkah. Dikurangi negatif 3. Tadi kan dikurangi itu balik kanan. Jadi setelah ada di titik 2 ini balik kanan. Balik kanan negatif 3, mundur 3, sehingga panahnya mundur jadi 1, 2, 3, sehingga 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 5. Anak-anak, itu tadi adalah contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Nah, penjumlahan dan pengurangan garis dengan menggunakan garis bilangan itu jika bilangannya kecil. Nah, jika bilangannya besar, maka kita tidak memungkinkan menggunakan garis bilangan, sehingga ada cara lain untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Contohnya 25 ditambah negatif 10. Nah, sebelum kita menentukan hasilnya, kita harus perhatikan dulu bilangan-bilangannya. 25 dan negatif 10, kita lihat angka terbesarnya. Angka terbesarnya yaitu 25. Nah, kemudian kita kurangkan 25 dikurangi 10. Hasilnya sama dengan 15. Nah,
hasilnya positif karena 25 adalah angka terbesar yang bernilai positif sehingga hasilnya positif. Jadi 25 ditambah negatif 10 sama dengan 15. Contoh berikutnya, negatif 25 ditambah 10 sama dengan, jadi caranya masih sama, bilangan terbesar adalah 25. Jadi 25 dikurangi 10 sama dengan 15. Tapi kita perhatikan dulu di sini, angka terbesarnya yaitu 25 tetapi bernilai negatif sehingga hasilnya adalah negatif 15. Bagaimana anak-anak, bisa kalian pahami? Kita lanjutkan ya anak-anak ya pada contoh berikutnya. Misalnya negatif 25 ditambah negatif 10 sama dengan, nah kalau penjumlahannya bilangan negatif semua, maka bilangan negatif tersebut kita jumlah seperti kita menjumlahkan bilangan positif, tetapi hasilnya negatif. Jadi negatif 25 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 35. Ini tadi contoh-contoh dari penjumlahan bilangan. Bagaimana untuk pengurangan bilangan bulat? Kita perhatikan dulu ya anak-anak ya. Contoh pengurangan bilangan bulat, misalnya 96 dikurang 32 sama dengan 64. Contoh yang berikutnya, 32 dikurang 96 sama dengan, jadi caranya kalau 32 dikurang 96, kita menghitungnya 96 dikurangi 32 sama dengan 96 dikurang 32 sama dengan 64, tetapi hasilnya adalah negatif karena pengurangnya lebih besar dari yang dikurangi. Jadi 32 ini kan yang dikurangi, sedangkan pengurangnya 96 lebih besar dari 32 sehingga hasilnya negatif. Jadi 32 dikurangi 96 sama dengan negatif 64. Kita lanjutkan ya contoh yang berikutnya supaya lebih jelas. Jadi bilangannya masih sama. 96 dikurangi negatif 32 sama dengan 96. Nah, anak-anak di sini ada tanda dikurangi negatif ya. Dikurangi negatif itu tandanya menjadi ditambah 32 sama dengan 128. Kita lanjutkan lagi contoh berikutnya ya anak-anak ya. Yang berikutnya negatif 32 dikurangi 96 sama dengan negatif 32 ditambah negatif 96. Jadi dikurangi di sini kita ubah menjadi ditambah negatif.
negatif 32 dikurangi 96 sama dengan negatif 32 ditambah negatif 96 sama dengan, karena yang dijumlah adalah bilangan negatif semua, maka hasilnya sama dengan negatif 128. Begitu anak-anak ya. Ini tadi Bu Guru sudah menjelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Supaya kalian lebih memahami, nanti kalian kerjakan semua contoh-contoh atau latihan soal dari Bu Guru ya. Sekarang kita lanjutkan dengan aturan perkalian bilangan bulat. Positif kali positif sama dengan positif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Itu anak-anak ya, ini adalah aturan perkalian pada bilangan bulat. Kalian harus ingat selalu. Jadi yang terpenting yang kalian ingat di sini untuk perkalian bilangan bulat adalah jika tandanya sama seperti ini, positif dikalikan positif hasilnya positif, tandanya sama ya. Kalau tandanya berbeda seperti ini, positif kali negatif hasilnya negatif. Ini juga tandanya berbeda, negatif positif maka hasilnya negatif. Sedangkan ini negatif negatif tandanya sama, hasilnya positif. Jadi yang perlu kalian ingat untuk perkalian bilangan bulat, jika yang dikalikan tandanya sama, hasilnya selalu positif. Kita lanjutkan ya anak-anak ya pada contoh perkalian. Masih menggunakan garis bilangan. Contoh soalnya 3 kali 2 sama dengan 3 kali 2. Di sini artinya 2-nya sebanyak 3. Jika kita tuliskan pada garis bilangan, maka bilangan 2, jadi bilangan 2 itu dari 0 ke 2 sebanyak 3. Ini masih yang ke 1, jadi 1, 2, 3. Angka atau titik pada panah terakhir menunjukkan angka 6, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Anak-anak, kita sekarang lanjutkan dengan sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Sifat yang pertama yaitu sifat pertukaran atau komutatif. Contohnya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sekarang 4 kita letakkan duluan, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi sifat pertukaran atau komutatif ini meskipun letaknya ditukar, hasilnya tetap sama. Sifat yang kedua yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Contohnya dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah negatif 3 sama dengan 4
ditambah dalam kurung 2 ditambah negatif 3 sama dengan 4 ditambah 2 6 ditambah negatif 3, jadi hasilnya 3 kan ya, sama dengan yang sebelah kanan hasilnya juga sama, yaitu 3. Jadi sifat asosiatif atau pengelompokan pada bilangan bulat itu menghasilkan bilangan yang sama. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Sifat penjumlahan bilangan bulat dengan sifat bilangan 0. Contohnya 4 ditambah 0 sama dengan 4. 0 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, bilangan bulat itu jika ditambah dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Bagaimana anak-anak, bisa kita lanjutkan lagi ya? Guru lanjutkan lagi dengan masih sifat penjumlahan bilangan bulat, yaitu penjumlahan dengan lawannya. Contohnya 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan untuk penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya itu selalu menghasilkan bilangan 0. Anak-anak, supaya kalian lebih jelas dalam memahami bilangan bulat ini, kalian harus sering-sering mencoba latihannya ya. Jadi anak-anak, untuk materi bilangan bulat ini Bu Guru penjelasannya sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Untuk sifat-sifat yang lain akan Bu Guru lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Nah anak-anak, demikian tadi penjelasan Bu Guru tentang bilangan bulat. Agar kalian lebih memahami materi yang Bu Guru sampaikan tadi, maka anak-anak harus sering mencoba latihan-latihan yang Bu Guru berikan. Ya, anak-anak, terima kasih kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Bu Guru tadi. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.